Miguel berusia 8 tahun dan tinggal di Brussels. Dia bermimpi bisa berenang bersama ikan paus. Dia senang berenang di kolam renang, tetapi untuk melihat ikan paus, kamu harus pergi ke laut. Dan sekarang dia ada di lautan Atlantik, jauh dari Pulau Canary, tempat di mana Miguel akan mewujudkan impiannya. Bersaudara dengan ikan lumba-lumba, ikan paus juga biasa disebut dengan Globicephalus. Teman Miguel berpikir mereka harus melewati bagian bawah perahu. Mereka memutuskan untuk melihat binatang itu melalui teropong agar bisa melihatnya dengan jelas. Inilah pertama kalinya Miguel melihat ikan paus pilot. Miguel mengambil snorkel dan maskernya. Temannya menunjukkan ikan paus pilot yang sedang melompat di atas laut. Là, t'as vu? Bon allez, on va y aller. T'es prêt? Prends tes palmes. Je vais mettre mes palmes. Oh, elle passe. Tu vas mouiller ton masque, Miguel. Tu défais ton masque. Miguel harus bersiap dan mulai memasang kaki sirip. Non, tu pas ton Temannya memberitahukan bahwa dia pertama-tama harus membasahkan maskernya. Dia membasahinya dengan air, kemudian memakainya kembali. Miguel harus pergi dengan cepat, kalau tidak ikan paus pilot akan menghilang. Dan akhirnya, penantian yang lama itu berakhir. Miguel mulai memasuki tempat yang selalu dia impikan untuk bertemu dengan ikan lumba-lumba hitam yang sangat besar. Ambil nafas dalam-dalam dan biarkan dirimu terbawa oleh ombak. Seperti halnya semua binatang laut jenis mamalia, Globicephalus berhenti berenang dan tidak mudah untuk mengikuti mereka. Binatang ini mendorong dirinya dengan bantuan ombak yang disebabkan oleh kekuatan dari ekornya. Dia bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Globicephalus hidup dalam lingkungan keluarga. Kelompoknya kadang-kadang bisa berjumlah sekitar 100 ekor. Seperti halnya ikan mamalia lainnya, Globicephalus harus muncul di permukaan laut untuk bernafas. Tetapi, sewaktu mereka menyelam, mereka sanggup menahan nafas selama 30 menit. Tak seorang pun tahu berapa jauh jarak yang bisa ditempuh binatang ini. Globicephalus juga disebut ikan paus pilot. Kamu pasti pernah melihat mereka bermain di sisi kapal laut. Dan seperti halnya mereka mengikuti kapal laut, mereka juga mengikuti ketua kelompok mereka. Dan jika terjadi kemalangan, seperti ketua kelompoknya terdampar di air yang dangkal, seluruh kelompoknya akan melakukan hal yang sama. Mereka merasa bersalah dengan kematian, seperti ketika mereka sesak nafas karena berat badan mereka sendiri. Saat yang menakjubkan ketika ketua kelompoknya mendekati Miguel dan memandangnya. Mereka saling bertatapan selama 20 detik. Ikan paus bisa ditemukan di perairan laut Arktik. Sebenarnya mereka bisa ditemukan di seluruh laut di dunia. Mereka pindah ke tempat yang sangat jauh, yang airnya dingin, hanya untuk makan dan berkembang biak di air yang hangat. Globicephalus, jika diterjemahkan secara harfiah, berarti kepalanya berbentuk seperti bola dan dahinya benar-benar bundar. Ini merupakan karakteristik dari ikan paus kita. Ukuran ikan paus pilot ini bisa mencapai hingga 8 meter untuk panjangnya dan beratnya sekitar 700 kg. Hembusan udara yang sangat mengesankan. Dalam waktu 2 detik ikan paus pilot bisa menghirup atau membuang 2000 liter udara. Seperti binatang buas lainnya, kamu tidak bisa mendekati mereka. Miguel mengerti bahwa dia sangat beruntung mendapat kesempatan untuk melihat binatang ini meskipun dari jauh. Temannya menerangkan bahwa lebih mudah untuk mengamati binatang ini dari dalam air.
Walaupun Miguel punya sedikit masalah dengan maskernya, dia tetap ingin melihat ikan paus. Miguel dan temannya sangat bahagia. On y va. Allez. Sebagai ucapan yang terakhir kalinya, sekelompok ikan paus pilot menemani Miguel terus-menerus sampai ke daratan. Ini adalah sebagai ucapan selamat jalan. Dan ketika dia meninggalkan lautan biru ini, Miguel berpikir bagaimana jika teman barunya ini terancam pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia, seperti yang terjadi pada semua ikan paus. Untuk itu dia berencana akan menceritakan pengalaman yang sangat berkesan ini kepada semua orang. Miguel akan membagi perasaan cintanya terhadap makhluk yang setengah ikan paus dan setengah ikan lumba-lumba ini.